Makanya ada tuh di bagian situ akhirnya kita ambil. Karena itu kejadian nyata beneran gitu loh. Di situ di lokasi itu. Iya, di lokasi rumah itu. Ada pintu yang nggak bisa dibuka. Dan itu, tahu nggak sih soal ruangan ini di tempat syuting kita? Kayak tahu bapaknya katanya deh. Di itu ya. Ada yang bunuh diri kan? Terus nanti ada ada ide lain, terus aku aku rekam lagi pakai voice note, aku kirim lagi gitu. Nah itu juga ada kejadian ya pada saat bikin itu. Tiba-tiba dia datang. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Welcome back to Tiba-tiba Dia Datang, di mana di segmen ini kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang mempunyai cerita-cerita yang menyeramkan. Dan pada kali ini bukan ada seseorang, tapi ada 3 orang langsung yang akan menceritakan pengalaman mereka. Langsung aja. Asmara, welcome to the show. Thank you. Dimas, mari Mas. Tata. Oke, wah ini orang-orang besar nih bisa dibilang. Hah, besar ya? Emang agak naik sih berat badan gue. Oke, jadi muslihat. Apa itu muslihat? Kenapa saya pakai kaos muslihat? Apa itu muslihat? Ada yang bisa jelaskan? Lo kenapa jadi ke gue? Ya, Muslihat itu judul film kita yang bakalan tayang. Oke. Nanti tanggal 17 April. Muslihat sendiri judulnya kenapa diambil Muslihat? Karena ini tentang sesuatu makhluk gaib yang muslihat itu kan dalam artian tipuan gitu ya? Tipu daya. Itu sebenarnya. Kalau tipu daya kan agak kurang catchy ya. Nah, judulnya tipu daya, nonton tipu daya kan kurang. Tipu daya muslihat panjangan. Tipu daya muslihat. Jadi akhirnya kita pilih dari produser memilih judul Muslihat, tipu daya. Ya. Berarti trailernya udah berseliweran dong nih? Udah. Boleh kita tonton dulu nggak? Boleh dong. Oke, siap. Hanya tempat ini yang bisa saya dapatkan dalam waktu yang cepat. Alhamdulillah. Pak Gustaf. Tempatnya sudah lebih besar. Oh, ini Fatih tuh? Jauh dari Bukan? pemukiman warga. Kecil banget itu. Cenama gitu, mereka teh nggak suka kalau ada manusia di sana. Mereka siapa? Nya penunggu bangunan kosong eta. Nyingka, geranya ringka. Semenjak Nabi Adam diciptakan akan menjerumuskan iman manusia sampai hari kiamat tiba dengan tipu muslihatnya. Aku siau cerai, maka manusia ini akan mati. Wah, itu ngaco sih. Di dinding. Pak, ini musyrik. Bapak sendiri yang bilang. Kamu yang bilang ke saya kalau nggak mau adik kamu kenapa-napa. Hidup dan mati bukan kamu penentunya, tapi hanya Allah semata. Ya, kau manusia hina. Keren. Oh, jadi itu settingnya kayak bukan di rumah berarti ya? Di panti asuhan. Oh, di panti asuhan. Makanya banyak ranjang-ranjang gitu ya? Iya, banyak anak-anak. Sorry kalau gue boleh tanya, ini tuh based on true story atau gimana? Enggak sih, ini bukan true story. Oke. Tapi kejadian yang ada di sana, yang menghantui itu terjadi. Oh, emang maksudnya ketika lagi syuting? Pada syuting. Oh, ya. gitu? Oh, menarik. Itu banyak kejadian nyata yang terjadi. Gimana ceritanya pas lagi syuting itu?
Kebetulan kayaknya terjadinya ke arah sebelah sana. Kalau dia kayaknya Kayak aku aman. Saya juga aman. Saya sebenarnya bukan gue aja sih, ada beberapa juga kayak adik gue gitu kan. Kayak kalau gue kan dulu lumayan bisa melihat hal-hal yang kayak gitu. Zaman dulu nih, sebelum akhirnya di usia 20 tahun gue seperti ditutup lah gitu ya. Karena ya melihat hal itu tuh nggak enak gitu kan. Tapi gue masih bisa ngerasain gitu loh. Nah pada saat sampai di rumah itu, kebetulan rumah itu memang belum pernah dipakai buat syuting film atau apapun ya. Jadi rumah yang ini nih? Iya rumah yang ini, Okay. belum pernah dipakai syuting gitu. Dari pertama masuk ke situ emang udah nggak enak sih hawanya. Terutama ada satu bagian yang lo suka ya kan, ada scene lo di situ. Kejadian yang paling menakutkan tuh terjadi sama adekku, Vira. Dia lagi pulang, turun ke bawah karena itu di atas kan lokasi syutingnya. Turun ke bawah, terus di dalam mobil dia di belakang nggak ada orang, dia hanya sendirian disetirin sama satu temen atau driver. Tiba-tiba kayak ada yang gitu ke kepalanya. Dia gini-gini, dipikirnya binatang gitu kan, jadi digini-gini sama dia gitu. Tapi kok lama-lama makin berasa jadi kayak gitu loh. Ada yang gerayangin kepala. Makanya ada tuh di bagian situ, akhirnya kita ambil. Karena itu kejadian nyata beneran gitu loh. Di situ, di lokasi itu? Iya, di lokasi rumah itu. Digituin, jadi pas dia gini-giniin nggak ada apa-apa, di belakang juga nggak ada binatang apa-apa. Ya itu spooky sih. Di situ agak spooky, dan kita semenjak syuting di situ belum pernah ada warga yang naik ke atas ke situ. Biasanya kan kalau syuting suka rame ya. Ini kok nggak ada orang yang datang gitu. Biasanya kan banyak mungkin sama Abigail atau sama Fatih gitu kan. Ini enggak. Biasanya banyak yang nonton gitu ya. Oh ini nggak ada. Oh, karena mereka tahu kalau ya, tempat itu mungkin serem kali ya, makanya. mereka aja sampai kaget kita syuting di situ. Syuting di mana? Di situ. Oh, di situ. Di situ gitu. Oh berarti emang penduduk sekitar tuh emang udah Tahu. kalau itu nggak boleh dideketin lah. Tapi kok terus gimana kalian akhirnya bisa syuting di situ? Itu Pak produsernya mana ya tadi ya? Pokoknya entah kenapa ya, akhirnya bisa ya syuting di situ. Awalnya sih memang nggak bisa gitu, nggak tahu ada pembicaraan apa, mungkin negosiasi. Akhirnya kita bisa syuting di situ. Syuting di situ. Oh berarti Fatih sama Asmara sendiri nggak ngerasain apa-apa? Kalau aku sih selama syuting film horor sampai sekarang nggak pernah kenapa-napa. Mungkin aku di alam yang berbeda tuh. Wah itu serem banget. Nggak mungkin kayak oh ini temen gue gitu kan. Itu plot twist itu mah. Gak tahu ya, mungkin aku ada di bubble sendiri atau apa. Aku juga nggak mau bilang sombong atau apa ya. Cuman ya aku bersyukur sih sampai sekarang aman-aman aja gitu. Nah kalau Fatih sendiri? Nggak ada sih, nggak ada. Alhamdulillah. Mungkin karena saya asik. Apa tuh? Puasa ya, karena rajin puasa. Oh rajin puasa, mungkin ya, ngaji, sedekah dan sebagainya. Enggak, rasanya tuh memang ketika kita pasti kita tahu kalau misalnya kita masuk tempat terus tempatnya memang udah lama nggak dihuni, pasti kayak anyep lembab gitu kan. Dari situnya udah vibe-nya, overall vibe-nya nggak enak. Tapi nggak ganggu. Tapi nggak ada yang ganggu saya pribadi karena kayak udah pikirannya kayak pada saat itu kayak ya udah yuk syuting aja deh gitu. Iya, kayak kita datang niatnya baik, mau kerja, mau ya kita tahu kita datang ke tempat orang yang terlihat ataupun tidak terlihat, ya kita menghormati sama-sama niatnya baik lah intinya gitu. Jadi nggak ada niat jahat. Jadi semoga dikasih jalan dan diperbolehkan untuk dipinjam tempatnya. Tapi ada kayak ritual-ritual gitu nggak sih? Nggak ada sih. Kita paling syukuran aja sih. Syukuran aja. Sama itu ya. Tumpengan, doa. Tapi adegan yang paling nyeremin yang mana? Ini kalau spoiler nggak usah dijawab ya maksudnya. Yang ada di trailer deh ya. Yang ada di trailer. Ya itu kalau menurutku karena kejadian nyata yang yang rambut itu. Sama yang ngomongnya Sunda itu kan suara mamaku tuh kebetulan. Oh itu pakai suara mamanya tuh. Iya, mamaku suaranya. Jadi itu bukan alat ya. Bukan diedit? Bukan. Serius itu serius asli. Suara asli. Yang di atas itu tadi kan? Iya. Kan biasanya kalau suara horor kan suka pakai ini ya, alat ya. Lagi, ya diedit lah, diefekin ya. Ini enggak, emang asli itu suara mamaku yang Masya Allah. Dubbing ya namanya. Dubbing. Berarti kalau ngomelin anaknya juga tuh ya. Kamu Oh soal adegan kalau menurut Asmara tadi yang ngerangkak di dinding di itu. Dinding itu challenging sih buat bagian sling, rig. Susah ya.
teknisnya. Ya kita sih terima kasih banget untuk tim stunt dan apalagi untuk stuntnya Ajeng Jona, dia keren banget. Ternyata bikin film horor tuh selain ada hal-hal yang goib-goib yang spooky-spooky, ternyata secara teknis juga lumayan susah. Lumayan susah karena kan gue selama ini cuma jadi penonton ya, nyanyi terus kadang-kadang nonton gitu udah. Ternyata pada prakteknya ketika mencoba di dunia film gitu, coba walaupun cuma berapa scene gitu ya. Tapi ternyata oh my god sulit banget ya gitu, ribet banget, belum masangin selingnya, ini belum lagi ribet deh pokoknya. Oh berarti emang ini project horor pertama Teh Tata? Pertama kali. Oh I see. Kalau Asmara kan udah beberapa kali. Oh kan kalau saya ini mah tonton udah kan. master lah. Dan Fatih juga udah pernah. Oke. Gimana feel-nya Teh Tata pertama kali main horor itu? Kebetulan karena di situ saya syuting hanya diem aja ya. Nggak diem doang. Auranya menggelegar. Tetap ada dong. Bercanda. Ya justru itu yang susah kan. Iya Jadi sih, gue harus matanya ininya. Ini jujur pengalaman pertama karena biasanya nyanyi 1 jam doang nyanyi, misalnya kayak perform ya di acara gathering atau apa, dalam jangka waktu 45 menit nyanyi selesai kelar. Ternyata main film tuh nggak gitu. Jadi gue harus standby dari pagi gitu. Kadang-kadang kalau hujan gue nggak jadi take, perform lagi. Sementara gue udah di make upin. Kamu bisa tebak nggak aku tadi yang mana? Ya pakai jilbab nggak sih? Nggak boleh disebut. Oke. Nanti bisa ditonton lagi. Lo Kurang lihat terang ya, dari gue pintunya. begini ya. Nanti lo lihat yang mana gue gitu. Oke. Jadi ya itulah pokoknya ini pengalaman pertama dan benar-benar jadi pengalaman yang berharga gitu. Ternyata main film itu nggak mudah ya gitu. Menurut gue sih enakan nyanyi ya, karena nyanyi ya udah nyanyi 40 menit habis. Tapi kan nyanyi film juga itu, di sini. film iya, itu betul. Oh nyanyi di sini? Yang ngisi official soundtracknya. Oh jadi OST-nya. Kirain di filmnya tuh Iya. perform. ternyata gitulah Jo. Jadi sampai hujan gue udah di make upin kan. Dari pagi tuh nunggu sampai sore, ternyata hujan. Dan itu anehnya ketika ada scene gue, hujan selalu turun Jo. Wah. Tanya sama produser sama direkturnya, serius. Tiap scene gue pasti dia, Tata jangan naik lah, nanti hujan. Jadi gitu akhirnya. Kalau misalnya scene gue nggak ada, tapi gue pengen main gitu ya karena bosen kan naik ke atas. Padahal pengen gitu lihat. bilangnya, Teh jangan naik Teh, nanti hujan gitu. Jadi aku terkenal dengan si pemanggil hujan di film ini. Serius, bener kan? Dewi Sri. Iya, aneh banget. Gue temennya Rara itu loh. Kalau Rara kan awannya digeser nih. Iya. Nah kalau Teh Tata ngebawa awannya malah ke Awannya situ. ngikutin mulu. Awan yang memilih saya. Cocok logi. Berarti Asmara itu berperan sebagai siapa di film ini? Aku sebagai kakaknya Ajeng Jona di film ini. Dia pengurus panti asuhan sama Bapak Gustaf. Berarti pemeran utama berarti kan bisa dibilang. Aku bisa bilang juga kayak tandeman sama adeknya sih, si Syafa. Susah nggak meranin karakter? Challenging karena di sini aku suka dikasih kepercayaan sama Kak Ilun, Kak Irunisa buat dapat peran-peran yang lebih kalem, lebih soft. Gitu. Tapi kamu yang Kajian. yang apa tuh yang tahu-tahu itu yang masuk ke dalam mukena itu yang tadi di trailer itu kamu? Aku yang masuk Ajeng Jona. Oh, oke. Ayah adeknya, beneran. Adeknya. Kok gue jadi juga mikir juga. Gaslight gue dikit. Jadi ketukar Jadi ketukar-tukar kan. Boleh juga sih, ditukar aja dulu sementara. Iya. Ya aku yang lagi berdoa, yang lagi sholat. Lagi sholat itu, terus digangguin. Iya. Kalau Fatih jadi apa di situ? Saya jadi Yang anak warlock. kecil tadi. Saya jadi warlock. Di warlock. Warlock tadi ada. Jadi saya, jadi kan beberapa orang kan baru pindahan ke situ. Saya jadi warlock di situ, ngasih tahu bahwa tempat ini tuh nggak suka kalau yang aneh-aneh begitu gitu. Istilahnya ngasih apa ya, kayak ngasih pamalinya lah gitu, warningnya dari daerah situ. Saya jadi warlock, ngasih tahu ke anak-anaknya yang di panti itu gitu. Mereka tuh pindah ke panti itu karena dapat panti yang murah dan mereka harus pindah dari panti yang sebelumnya gitu. Jadi mau nggak mau tuh tempat harus diambil gitu.
Anak-anaknya tuh nggak tahu bahwa tempatnya itu sebenarnya kayak punya kayak apa ya, kayak rules yang nggak boleh dipatahin gitu sama anak-anak itu. Nah saya itu jadi orang yang ngasih tahu nih anak-anak tuh di situ pun ada penunggunya, kalian hati-hati gitu. Jadi warlock lah di situ. Oh jadi warga lokal di situ. Oh ya, jadi mereka tuh bunuh ular. Ada ular. Ada ular di situ tadi yang. Kayak trailer tadi. Di trailer kan tadi ada ular. Ular itu mereka anak-anak kecil itu kayak ngeliat ular, padahal ularnya kayak ada aja di situ, tapi sama anaknya tuh malah diserang. Nah tapi sebenarnya itu malah jadi apa ya, bisa dibilang jadi kayak karmanya ke mereka gitu, nanti akan berbales. Semuanya tuh mulainya cuma dari ular itu gitu, karena penunggu di tempat itu kayak wujudnya bisa dibilang bentuk face awalnya ya dari ular itu. Tapi tanpa sepengetahuan anak-anak kecil itu, ular itu malah digangguin. Jadinya kayak ngaktifin nge-trigger sehingga semuanya jadi jadi chaos gitu. Oh, gara-gara ular itu dimatiin. Dimatiin. Oh gitu. Nah kalau Teh Tata spill dong, jadi apa di situ? Kalau aku jadi Sinta, sesuai dengan nama asliku Sinta. Jadi Sinta, dia sinden, dia mantan sinden, ya udah tua gitu. Terus dia ditinggal meninggal sama anaknya, jadi kayak agak-agak putus gitu. Apa ya, koslet? Koslet gitu. Gitu sih. Bagus kan peran gue? Kalau bisa dideskripsikan film ini dalam 3 kata, apa coba? Sisterhood. 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 Terus aku sisterhood dulu deh. Belum siap. Satu kata. 3 kata. 3 kata. Dia lagi puasa soalnya. Tipu daya. Tipu daya 2. Gak bisa terus. Tipu. Daya. Muslihat. 3 langsung cakep. Siap. Asik tuh. Apa ya? Horor. Realistis. Karena ceritanya realistis banget. Horor, realistis, dan tipuan jin. Oke. Selesaiin dulu, Mbak. Iya, saya selesai. Sisterhood, percaya, mungkin ini 2 kata ya, masa depan. Kayak ini kayak bikin lagu ini, lagu apa sih namanya, lagu melo. Iya. Ya kan? Kok aku yang melo-melo ya, kan melo-melo. Tapi dari kalian bertiga jujur nih ya, ini kan konsepnya itu dia ada satu rumah angker gitu lah ya, dan yang pindah ke situ nggak tahu kan sebenarnya kalau rumah itu angker. Pada akhirnya mengalami hal-hal yang mistis apa segala macam. Nah kalau kalian bertiga nih dalam real life pernah nggak ngalamin yang kayak gitu? Di syutingan ini atau di luar syutingan ini? Di luar syutingan. Maksudnya pindah ke rumah baru atau kayak datang syuting ke lokasi baru? Atau misalkan apa aja gitu ya? Pernah ngekos atau apa gitu? Oh yang tempatnya atau memang kayak hotel nggak gitu tahu ya? nih, sebelumnya nggak tahu nih pas datang ke situ kok. Saya sih dibilang sebelum kesini jangan pakai baju kuning ya. Kenapa di tempat sini memang katanya. Oh pendukung partai. Emang dia bilang gitu sih? Enggak. Bercanda. Ngadi-ngadi nih. Sorry. Oh iya, sorry. Saya kebiasaan. Tiba-tiba dia datang. Oh iya, sorry. Tiba-tiba. Oh iya bener ya. Jadi saya kebiasaan ke acara ugal-ugalan soalnya. Bercanda mulu. Sorry. Ada nggak? Aku kayak pernah ke salah satu hotel tua di Kota Gede di Jogja. Waktu itu mau syuting sama Lulu Lutfila Bibi. Terus ada hotel tua deket sama studionya dia. Dia bilang nginep situ aja. Terus aku kayak ya udah nginep situ. Hotelnya sebenarnya bagus banget dan masih otentik banget. Semuanya masih sangat bagus dan kunonya nggak dirubah-rubah. Cuman hawanya emang nggak enak banget. Aku kamarku tuh tempat tidurnya kayak tempat tidur Madura yang tinggi. Terus ada apa sih kayak atapnya gitu loh, gede banget. Nah dari masuk situ aku kayak udah
nggak enak, kayak ketakutan sendiri. Cuman memang aku kayaknya emang dilindungi bubble itu, jadi nggak kelihatan, aku nggak lihat apa-apa. Cuman selama masuk mandi apapun itu aku ketakutan. Dan aku kayak tidur di kasur itu aku ketakutan dan mimpi juga, mimpi gak enak. Akhirnya aku kayak jam 5 pagi apa jam berapa aku keluar ke teras dan aku tidur di teras. Tidur di teras kayak di kursi, ya kayak kursi sarapan yang kursinya tuh kayu keras ya, jadi bukan sofa juga. Itu aku kayak gini sampai pagi, dan Mas Lulu begitu nyampe dia mendapati aku tertidur di depan itu karena yang nggak nyaman di dalam ruangan. Aku bilang lain kali kalau kesini aku nggak mau nginep di situ lagi. Kenapa tempatnya Jember? Apa? Hawanya nggak enak aja sih di kota gede. Tapi kan emang kalau ada yang kayak gitu-gitu tuh berasa tau. Auranya beda ya. Kayak nggak nyaman gitu, mau ngapa-ngapain jadi takut. Dan ada lemari tua yang depannya ada kaca oval itu loh. Oh iya. Kayak yang udah kacanya juga udah agak-agak burem gitu. Itu tiap nengok juga jadi parno aja, apa-apa parno. Terus di kamar mandinya langit-langitnya tinggi banget kayak rumah Belanda zaman dulu. Terus di atasnya tuh kayak ada pintu kecil buat kayak antara ada ruangan lain di langit-langit. Ventilasi kali ya. Kayak ruangan lagi di atas. Mungkin kayak ruangan ceiling yang buat kayak di luar negeri tuh loh, kan kayak suka naik ke atas terus ada attic gitu ya. Iya, ada ya. attic kan. Jadi kayak ada pintu gitu. Kayak attic buat ke atticnya itu. Cuman kalau ke situ kan mesti pakai tangga. Iya, benar. Pokoknya aku intinya nggak bisa tidur aja di situ dan kayak nggak enak. Maksudnya daripada aku ketakutan ya udah aku teras aja. Berarti parno gitu kan, karena parno sendiri. Dan ya. aku di hotel tuh sendiri, nggak ada tamu lain. Oh serius? Iya. Itu zaman COVID kali ya? Itu 2018 belum COVID. Itu hotel kenapa di situ? Karena beneran sebelahan deket banget sama studionya Mas Lulu. Itulah daripada yang jauh-jauh, situ aja lah gitu kan ya. Tapi nggak worth it sih. Tapi nggak kalau hotel kan buat istirahat nih Bu ya. Kalau nggak bisa istirahat juga kan kita juga buat apa ke hotel. Itu sih pengalaman yang aku paling gak nyaman. Dan ya sekarang kalau sama Mas Lulu kita ketawa-ketawa ya. Dan berapa lama kemudian, kayak tahun lalu deh, aku ketemu sama yang punya hotelnya. Oh akhirnya ketemu nih? Ketemu kayak bapak ibu pasangan Jogja gitu, udah senior kan, kayak Asmara kamu nginep di hotel saya? Iya Pak, tapi dalam aku kayak saya takut. Iya Pak. Iya Pak, tapi saya tidur di luar. Tapi pas ketemu orangnya, saya nyaman banget. Nyaman Pak, nyaman. Nyaman banget. Ya, bangku terasnya nyaman Pak. Habis tidur depan. Nah kalau Fatih? Saya kayak nggak ada ya. Apa ya? Cuman tadi baru tahu juga, nggak tahu ini bisa diucapin apa nggak, cuman kayaknya lucu aja kalau diceritain. Yang baju kuning? Bukan, itu bercanda. Ini gue serius nih. Ini gue paling serius seumur hidup gue nih baru sekarang. Siap. Jadi ternyata di tempat kita syuting ada satu ruangan yang ditutup. Ditutup pakai apa? Kayak tembok ya. Ada pintu yang nggak bisa dibuka. Dan itu, tahu nggak sih? Soal ruangan ini di tempat syuting kita. Kayak tahu bapaknya tahu katanya di itu ya. Ada yang bunuh diri kan? Iya. Ada yang di situ. Jadi itu di bawah tuh ada basement, Pak. Buat ke bawah. Jadi bayangin rumah gede banget. Ada satu pintu yang nggak bisa dibuka. Itu tuh kalau turun ke bawah ke basement. Dan nggak apa-apa, jadi asik aja maksudnya. Gue sih nggak kenapa-napa. Cuma maksudnya kayak memang tempatnya punya sejarah. Ada historinya gitu, ada kejadian sesuatu gitu. Kenapa warga-warga sana tuh juga enggan untuk ke sana gitu. Oh, karena ada yang pernah bunuh. Karena katanya bundir. Ada yang bundir di situ. Tumbal. Terus katanya bapaknya juga sama anaknya. Jadi ada bapak di situ real itu. Dikek sama. Ini real. Iya, real beneran. Kan rumah-rumah Belanda soalnya ya. Jadi ini drama keluarga Drama zaman keluarga, Belanda. iya. Katanya ya, kata securities itu. Kalau boleh tahu itu daerah mana sih? Di Pangalengan. Bahkan pas cabut katanya si satpamnya malah, ya aku cabut, temenin dong gitu ya. Sedih dia ditinggal. Sedih dia. Iya. Satpamnya juga Parno. Kalau Teh Tata ada nggak? Oh kalau aku mah banyak ya, kayaknya emang keluarga aku tuh disenengin sama yang kayak gitu deh.
Jadi papa, mama, aku, kakakku semua pada bisa ngelihat yang kayak gitu. Oh berarti keturunan ya? Jadi apalagi zaman dulu kita kan masih kayak ngontrak, pindah sana, pindah sini, pindah sana, ya zaman dulu masih kecil-kecil gitu kan, masih hidup dalam keterbatasan tuh kan kita pergi kayak nomaden gitu loh, ya, pindah-pindah, pindah sana, pindah sini. Jadi rumahnya tuh bisa yang aneh-aneh gitu. Ada satu rumah yang paling membekas di aku tuh ada di daerah Ciparai. Ciparai itu di Bandung sana, Bandung agak ke sebelah sana lagi ya. Nah itu spooky banget sih di situ. Ada apa yang? Kakakku kesurupan di situ, terus kakakku yang perempuan ngelihat kayak, Papa ngapain gitu? Dia masuk ke kamar, padahal bapak gue baru datang dari pintu depan kayak gitu loh. Jadi kayak iya diganggu-ganggu gitu, kayak ngeganggu banget. Double. Nah, kakakku kesurupan terus dia bilang jangan tidurin saya di papan keras, padahal di kasur, dibilang papan keras gitu. Ada satu gudang di belakang yang memang nggak boleh dibuka, satu gudang gitu. Waktu itu kita nempatin rumah temennya mama, jadi kayak yang udah deh lu tinggal dulu di rumah sini selama masih mau dijual gitu. Di depan rumah itu ada tempat bekas ganti oli. Tahu kan yang zaman dulu yang turun ke bawah, orangnya turun ke bawah ngegantiin oli gitu ya. Rumahnya besar, di paling belakang itu ada sumur, di sebelahnya lagi ada gudang yang nggak boleh dibuka. Aku nggak tahu kenapa nggak boleh dibuka, tapi rumah itu spooky abis. Setiap malam ada yang masak, ada yang wangung tangtung ya. Ada satu kucing kesayangan hilang entah kemana, padahal kita ngelihat dia ke sumur. Tapi logikanya kalau dia emang tenggelam, dia akan naik dong ke atas. Iya. Nggak mungkin tenggelam gitu loh. Tapi nggak ada. Jadi kucing itu masuk tapi nggak keluar lagi. Padahal pintunya kan ditutup semua dan sumur itu ketutup, bukan sumur yang kebuka ya. Jadi kayak dalam ruangan ada ininya gitu, ada penutupnya gitu kayak pakai apa sih, yang fiber gitu. Jadi agak nggak mungkin ya itu kucing kemana gitu. Kita tungguin 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak muncul mayatnya gitu. Kalau emang dia cebur ke situ, nggak kecebur ya, nggak ada. Hilang gitu aja. Kalau aku bener-bener mengalami, jadi kayak lagi mandi cetek. Udah biasa itu, udah biasa. Cetek. Wah jangan jahil dong. Tapi lama-lama udah kayak kebiasa gitu loh. Kalau emang yang nungguin di situ senang banget jahil gitu loh, kayak ngegangguin gitu. Akhirnya nggak lama dari situ, karena mamaku tuh kayak rajin banget ibadahnya, doain rumah itu laku. Akhirnya rumah itu laku, kita yang alhamdulillahirrahmanirrahim gitu. Kita akhirnya pindah dari situ karena semuanya tuh diteror gitu. Sampai akhirnya datengin lah orang pintar. Ini percaya nggak percaya, tapi memang aku percaya bahwa ada makhluk lain selain manusia kan di muka bumi ini gitu loh. Allah kan menciptakan manusia, jin, tuh kan. Jadi aku percaya. Tapi ada yang ganggu, ada yang nggak, mungkin gitu loh. Ya kan? Ada yang mungkin merasa terusik. Ini lahan tempat gue nih, kenapa lo datang ke sini gitu, ganggu, kayak terganggu. Walaupun kita udah permisi, maaf ya, karena kan mereka nggak kelihatan ya. Jadi kadang-kadang kalau kemanapun aku selalu misi. Assalamualaikum, permisi. Misalnya mau ke belakang pun permisi. Gitu. Karena kita nggak tahu apakah mereka kedudukin sama kita atau apa. Dari situlah kejadian banyak banget. Itu baru satu, banyak banget. Tapi udah, akhirnya dari situ lambat laun karena aku capek. Habis ngeliat gitu biasanya sakit. Kalau habis diliatin tuh sakit. Orang bilang sawan. Nggak semudah kayak orang bisa transfer masuk keluar itu enggak. Kalau yang aku alamin ya, ketika dia datang masuk itu bisa sakitnya berapa hari gitu loh. Jadi nggak bisa tak masuk keluar lagi itu. Kalau itu gimmick tuh. Aku nggak tahu ya, tapi kalau yang aku tahu yang pernah aku rasain, kemasukan itu capek, berat, malah bisa sampai meninggal tuh bener. Karena untuk mengeluarkan si roh itu ya, maksudnya makhluk itu dari badan kita itu kan hal yang nggak mudah gitu. Jadi akhirnya dari situ minta tolong sama ada ustadznya, minta ditutup aja, nggak mau ngelihat tapi masih bisa merasakan. Dan di rumah itu salah satunya lagi sholat ditiup, kayak gitu loh, masih ada aja yang seneng. Jadi mungkin gue kayak ada wangi apanya gitu ya, jadi kayak seneng gitu, deket-deket gitu. Tapi suka ya udah yang penting jangan ngelihat gitu. Kalau ngerasain mah masih. Gitu. Fatih mungkin mau dibuka mata batinnya? Oh jangan. Saya pakai mata ini udah pusing. Ngomongin soal itu, berarti Teh Tata kan jelas percaya sama makhluk-makhluk itu. Nah kalau Fatih sama Asmara sendiri,
Gimana menurut pandangan kalian soal itu? Ya maksudnya aku percaya lebih ke menghargai aja sih segala macam bentuk makhluk hidup yang ada di dunia ini atau di dunia lain. Semoga kita bisa hidup berdampingan. Kalian kirim parcel dong, kan mau lebaran. Kalau Fatih? Sama sih. Sama gitu juga. Maksudnya kayak ya kalau mereka ada di depan dan di belakangmu. Tapi itu lagu aku bikin mendadak loh. Ini lagunya kan aku yang bikin juga. Oke, dadakan. Berapa lama bikin lagu dadakan gitu? Malam itu suamiku bilang butuh lagu horor, karena kan aku biasanya lagu galau ya. Tiba-tiba disuruh bikin lagu horor gitu. Terus aku ke belakang rumah gitu malam-malam. Kalau aku kan bikin lagunya karena aku nggak bisa main musik, jadi aku humming, aku kirim notnya, kirim senandungnya ke teman aku yang ada di Palembang, nanti dia yang jahit. Aku kirim, kirim. Terus nanti ada ada ide lain, terus aku ini lagi, aku rekam lagi pakai voice note, aku kirim lagi. Gitu. Nah itu juga ada kejadian ya pada saat bikin itu. Kejadian apa itu lagi? Kan jam 1 malam. Banyak ya. Itu jam 1 malam tuh, jam 1 malam. Antara dunia jam 1 malam. Tak kirim. Ada banyak banget voice note yang dikirim. Salah satunya si Frankie telepon. Tak, lu di mana sih tuh rekamannya? Maksudnya ambil vokalnya di mana gitu? Coba di tempat sepi gitu. Ini udah sepi banget kali di belakang rumah. Jadi kayak musola gitu, ada musola belakang rumah. Udah di musola nih, samping musola gitu. Gak ada orang, udah jam 1 gitu kan. Gila berisik banget. Berisik gue bilang. Coba lo dengerin kata gitu. Ternyata emang bener, ada yang blang-bling kayak orang lagi panci lo jatuh. Kan agak gak mungkin ya, dapurku kan deket dengan si musola itu. Dekat dengan ruangan itu lain belakang. Kayaknya kalau ada yang bersihin panci gitu atau apa yang berisik kedengeran gitu kan, kedengeran lah sama gue gitu. Ini enggak kedengeran sama aku gitu. Pas take itu enggak ada? Enggak ada, aku enggak dengerin karena langsung kirim gitu. Terus kata, ini berisik banget tuh, cari tempat dong gitu. Tapi ya udahlah, jadi bahan yang kayak ya ternyata lagu itu ada nyawanya ya gitu. Maksudnya ada yang kayak gituannya juga masuk ke dalam lagu itu. Serem banget. Serem itu. Gimana ya? Kamu dengerin aja lagunya jam 2 malam, coba deh. Paling kesurupan. Lagunya spooky loh, beneran. Oh ya, lupa nanya tadi di lokasi syuting ada kru yang kesurupan. Kru yang kesurupan. Tapi ada pengalaman-pengalaman. Ada sih, siapa yang cerita jam 2 pagi itu loh, siapa sih? Ada yang kita lagi makan terus cerita siapa yang lampunya udah diberesin, ternyata apa gitu loh. Iya, tapi bukan kesurupan, yang aneh-aneh kayak ya, ada aneh aja sih. Tapi ada yang ngalamin ada ngelihat dari anak kru. kecil bule, karena itu kan masa kolonial. Terus ada juga anak art selesai ngeset, istirahat, nggak ada siapapun, tiba-tiba suara kayak ada tukang dan kegiatan di sini aja, tangannya masuk nih. Iya, halo, nih bukan bagian dari tipu Perkenalkan muslihat ya. semuanya, Tiba-tiba saya datang. Tiba-tiba datang sutradaranya. Ada dia di sebelahku sekarang. Bukan di depan belakang ya. Memang dilihatin dari tadi biar Jadi gimana, surprise. Kak, itu pengalamannya? Jadi ini cerita-cerita ketika kita behind the scene lah ya. Kan rumahnya memang dari zaman kolonial dan itu bukan yang kayak setiap hari ditempatin. Pas kita dateng, anak-anak tuh ya biasalah kita ngeset kan, anak art terutama. Terus saya ngeset seharian, mereka istirahat. Malam nih udah nggak ada siapa-siapa dong, karena itu posisinya kan dia kayak di atas gitu kan, dikelilingin kebun teh dan kalau ke jalan aja tuh cukup jauh. Tiba-tiba mereka tuh denger ada aktivitas yang ya seperti mereka biasa ngetok-ngetok, bongkar-bongkar barang. Karena mereka udah capek dan istilahnya kayak nggak mau berurusan dengan hal-hal yang, aduh kalau bisa kita nggak usah lihat lah istilahnya. Ya untungnya mereka memutuskan untuk nggak ngecek sih, karena aku juga nggak kebayang kalau emang datang akan gimana. Itu satu. Terus pengalaman aku pribadi. Jadi pas kita reki, jadi kan sebelum syuting kan kita survei lokasi dengan teman-teman kan. Itu akan di ruang tengah. Jadi tuh sebelumnya tuh ada kayak alat musik gitu di situ. Ada seperangkat alat band, drum dan segala macem. Terus teman-teman yang lain tuh di depan. Karena aku di ruang tengah itu lagi mau konsen lah, kayak baca sesuatu gitu, baca skrip. Tiba-tiba
di drumnya itu, di bagian simbalnya itu, gitu. Dan biasanya kan kalau kita nengok pasti simbalnya goyang dong, nggak mungkin langsung kayak diem, itu diem dan nggak ada siapapun. Jadi itu kayak ucapan ini kali ya, perkenalan. Welcome. Ya bisa aku langsung ke rumah ke teman-teman aku kayak, dan nggak ceritain sih karena kita tuh menjaga banget kalau hal yang kayak gitu ya udah kita coba keep dulu, khawatirnya nanti malah bikin nggak nyaman terus mengganggu syuting. Dan karena kita ada anak-anak kan, pemainnya anak-anak kan, panti asuhannya ini usia kayak 7 sampai belasan tahun itu. Jadi tapi dari anak-anaknya sendiri itu nggak ada yang notice kan, biasanya anak-anak tuh lebih sensitif sama kayak gitu kan? Karena anaknya rame mulu kali ya, kayak mereka tuh gerumbulan. Karena gini, di lokasi syuting itu kan nggak langsung standby di situ semua gitu. Jadi per call gitu loh, ada calling time-nya kan. Nah si anak-anak ini akan dipanggil pada saat dibutuhin aja gitu. Dan itu jarang yang sampai malam gitu, enggak. Kalau bagian anak-anak pasti diusahakan di waktu yang nggak malam gitu loh. Gitu sih, iya kan? Ini. Terus ada juga, tapi ini teman-teman yang ngerasain ketika mereka di toilet, yang lain lagi pada di set, bener-bener nggak ada di daerah itu, ada yang ngetok, terus pas dibuka nggak ada. Jadi kayak iseng kali ya bisa dibilang. Iya iseng. Iseng banget. Ada tuh yang kayak gitu, iseng banget. Iseng banget itu. Tapi dari Kak Ilun sendiri sebagai director, siapa yang paling susah diarahin? Ulernya, ya gimana ya? Ya, callingannya dia nggak bisa baca pertama ya kan? Betul. Ulernya itu sih, sama ya karena kita syutingnya waktu itu Januari, jadi cuaca udah cuacanya nggak udah bagus. kita berserah lah kayak ini Januari lagi deres-deresnya, dan ya alhamdulillah kita bisa kejar target. Oke. Itu sih. Berapa lama waktu itu syuting? Kurang lebih 17 hari. Cuacanya juga ya. Kita lebih deh. Hujan dan dingin banget. Kita pikir tuh dingin. ya pengalengan gitu kan. Bukan maksudnya nggak ini ya, tapi kita kaget dan itu bisa sampai 13 derajat. Dan akhirnya kita harus double semua. Teh Tata sih. Iya benar. Satu hujan gue. Iya kan? Bener ya sih kalau dua datang iya selalu. Semua pada deg-degan kayak semua udah set, tiba-tiba Teh Tata datang kayak ada rintik-rintik gitu. Langsung hujan. Ada pesimis gitu. Ambil atau enggak? Tapi gue nggak ada enggak. Aneh banget pokoknya. Sampai gue tuh jadi yang kayak, kenapa sih kok gue bikin ini hujan mulu gitu. Kayak agak drop juga sih ya. Astagfirullahalazim gitu, cobaan apalah kayak ini. Oke, sampein kepada penonton, kenapa kok harus tonton film Muslihat? Bagi yang suka teka-teki, tipu daya, nah di sini film Muslihat. Kalian akan melihat dan merasakan sendiri bagaimana si jin ini memperdaya anak-anak panti asuhan. Dan pertanyaannya, siapa yang melakukan hal itu? Udah jauh, udah. Tonton tadi Muslihat. Bukan bagus kan kalau kita kemana-mana. Apalagi nah itu aja udah. Kalau gue sih yes ya. Oke. Terus kapan orang bisa nonton film ini? Gimana tes cek soundnya tadi? Cek 17 April. Ya teman-teman semua bisa menyaksikan film Muslihat di bioskop mulai dari tanggal 17 April. Bisa ajak teman-temannya. Tahun berapa? Tahun Tahun ini. depan lagi. Tahun ini. 17 April 2025 teman-teman. Luangkan waktunya, ajak pacarnya. Kalau mau PDKT sih oke, jadi pas jam scare bisa gitu. Sih. Bisa lah, aman lah. Gue tahu otak-otak kalian yang jangan lupa nonton. Astagfirullahaladzim. Oke, dari Asmara, dari Fatih, dari Teh Tata, dari Kak Ilun, ada pesan yang mau disampaikan nggak ke penonton? Kayaknya kalau di film ini sebenarnya bagian yang aku suka dan dikasih kesempatan sama Kak Ilun, hubungan antara Jihan sama Syafa yang di sini juga mereka ditinggal orang tua mereka, terus gede di panti asuhan bareng. Buat aku tuh penting banget dari core cerita ini sih, dan memang buat aku pribadi belum pernah dapat
pengalaman karakter yang kayak gini. Jadi jadi aku seneng banget dapat ini di Muslihat. Jadi bisa juga dilihat dari sudut pandang kakak adik atau yang makanya tadi aku bilang sisterhood. Drama ya, dramanya ada ya. Iya. Jadi kamu jadi wanita baik-baik gitu di sini kan? Ya kan, baik banget. Kalau Fatih? Apa? Ada pesan yang mau disampaikan nggak? Sebenarnya pengen ngingetin juga teman-teman, ini film bukan buat nakut-nakutin. Ini bisa dibilang kayak jadi peringatan juga gitu, karena apa yang ada di sini tuh nyata gitu, nggak dibuat-buat. Bukannya pengen nakut-nakutin bahwa ini begini, enggak. Ini cuman sentilan aja gitu. Kadang tuh kita nggak sadar kita lagi di mana, terus kita ngelakuin apa, ternyata tuh ada dampaknya gitu. Itu sih. Serius banget. Yes. Dari Teh Tata? Ya kalau aku sih bagi teman-teman yang suka sama film horor, film Muslihat itu film yang realistis banget, bukan yang monster wah gitu, bener-bener psikologis kamu gitu ya, yang diinin. Jadi kamu mesti nonton film ini karena ini realistis banget filmnya dan bisa terjadi di mana aja. Ini banyak yang ngalamin juga. Kerasukan, tipu muslihat jin itu ada di mana-mana. Jadi jangan lupa nonton tanggal 17 April 2025 itu aja. Terakhir dari Kak Ilun. Ya, pertama aku ngucapin terima kasih karena ini kolaborasi yang aku ngerasa sangat bersyukur banget ketemu teman-teman dan krunya juga yang luar biasa. Dan kenapa film ini menarik untuk ditonton? Karena kita juga melakukan riset-riset bagaimana sih sebenarnya kerasukan yang dilakukan dan cara metodenya, karena siapapun juga sebenarnya mungkin nggak akan ada di posisi yang selalu siap, apalagi panti asuhan gitu yang mereka berharap ini tempat yang baru, tempat yang memberikan mereka perlindungan, kenyamanan, kok hancur dan bahkan sampai ada yang tewas kan. Jadi menurut aku kembali lagi dengan fokusnya itu nggak hanya ke istilahnya hal yang negatifnya, tapi bonding antara panti asuhan ini yang menurut aku pengen kita angkat juga di film Muslihat. Karena gimana pun juga TV Muslihat itu selalu ada, tapi cara kita meresponnya sebenarnya kan yang aku fokusin di sini. Bonding dari mereka semua, yang semuanya tidak sedara loh, tapi mereka jadi keluarga yang saling menguatkan. Pokoknya intinya tuh yang kayak gitu tuh ada di mana-mana kan. Bener. Yang spiritual ya, yang goib itu kan ada gitu. Jadi ya film ini mesti banget ditonton gitu buat orang yang emang pada seneng sama cinta horor. Horor-horor yang yang ada keluarganya, ada kisah ghostingnya. Ghosting. Ya itu nanti, itu tuh plot twistnya. Ada ghostingnya ntar kan. Bukan hanya ghosting. Iya, ghostingnya juga ada. Yang red flagnya juga ada. Jadi lengkap banget. Oke. Oke guys, pokoknya intinya jangan lupa kalian nonton film Muslihat di bioskop-bioskop kesayangan kalian tanggal 17 April 2025, bener ya? Yes. Oke, kalian bakal ketemu nanti sama Asmara Abigail, sama Fatih Uru, sama Teh Tata, sama direkturnya. Tapi aku nggak ada film ya. Jangan cari aku. Dia yang bikin film. Yes, see you on the next Tiba-Tiba Dia Datang.